Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Al-ayah al-ma'na Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw waladin sholihin yad'u lah aw ilmin yuntafa'u bih. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarram alimil ulama yang saya cintai dan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, para muhibbin ikhwan dimana saja berada, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam nikmat, sehat jasmani, sehat ruhani, sehat akal pemikiran. Terutama nikmat yang paling besar adalah kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat iman wal Islam, sehingga kita semuanya umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini adalah termasuk umat yang paling beruntung, amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjunan baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-wasitatul kubra ila ni'matil imani wal Islam. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang mengantarkan kita dari alam kegelapan yaitu menuju alam terang menerang. Minat dulumati ilan nur, yaitu dari kegelapan menuju terang menerang, dari kebodohan sampai kita menuju yaitu kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Sholawat beserta salam semoga tercelimpah curahkan lagi kepada para keluarganya,
para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, khususnya umumnya kita semua sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil jaza mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin ikhwan di mana saja berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah atau taufik, inayah dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas atau memperjelas bagi pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan-kebutuhan tentang kehidupan kita semua. Ini masih berkaitan dengan masalah sodakoh yang kemarin kita belum sempat begitu sempurna diuraikan. Ini masalah sodakoh juga terkait dengan manfaat. Manfaat kita kan kemarin yaitu penjelasan sodakoh tentang bagaimana kita menyalurkan atau menansorupkan sodakoh, baik itu sodakoh wajib yang dinamakan zakat, ada yang sodakoh sunnah, ada yang disebut infak. Nah itu juga semuanya termasuk min jumlatis sodakoh. Nah ini ada kesempatan kali ini insyaallah kita bahas bersama, yaitu apa manfaat, bagaimana manfaat sedekah di dunia dan akhirat. Memang sodakoh itu ketika kita sesuai dengan aturan-aturan sodakoh, memberikan sodakoh, satu yaitu tasarrufnya sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya di sekeliling kita berbagai macam kebutuhan. Ada yang dinamakan fuqara, ada yang dinamakan masakin. Orang fuqara itu orang yang lapar, orang yang tidak mempunyai rumah, orang yang punya rumah pun sederhana tetapi tidak memadai untuk dihuni. Terus dalam urusan perutnya pun tidak bisa mencukupi, baik per hari, hari per hari, pagi dan sore tidak tahu. Terus tentang usahanya juga tidak menentu, kadang ada kadang tidak. Itulah poin kita yang harus kita utamakan. Orang yang lapar, al-ja'i, orang yang lapar membutuhkan makanan, membutuhkan suatu untuk menyambung hidup. Nah ini manfaat. Ada manfaat dan pahala. Berarti manfaat apa sih? Manfaat daripada itu semua apa sih anjurannya? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim telah berbagai macam ayat-ayat tentang sodakoh, tasarruf dan lain sebagainya sudah menjelaskan. Tergantung kita yakin apa tidak tentang manfaat itu sodakoh. Karena sodakoh kadang-kadang ketika kita tidak memiliki hati nurani, tidak bisa memahami arti tentang sodakoh, manfaat sodakoh di dunia wal akhirah, perasaannya biasa-biasa saja. Melihat orang lapar biasa, melihat orang miskin biasa aja, melihat orang yang membutuhkan biasa aja. Nah ini harus ada nurani, hati yang sangat paling dalam. Nah ini adalah satu ketukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan hidayah dan inayah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyenterkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang harus kita contoh. Ketika Rasulullah manusia biasa, dunianya tidak ada, dia tidak punya apa-apa, tidak banyak terlalu harta di beliau, tetapi rasa beliau tanggung jawab terhadap sekeliling yang lapar, yang yatim dan lain sebagainya. Rasulullah adalah nomor satu untuk kita teladani. Kenapa? Nurani Rasulullah itu adalah nur yang paling
afdol, cahaya yang paling baik. Ketika melihat anak yatim, dia datangi, dia santuni, dia tanya, "Nak, udah makan apa belum? Nak, bagaimana sudah jajan belum?" Rasulullah pokoknya ada semua sifat-sifat kebaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu sifatnya haris, sifatnya lemah lembut, sifatnya bager, barahan, tepelit Rasulullah mah. Nah, untuk kita sebagai umatnya, inilah yang harus kita teladani. Manfaatnya ada. Yakin 100%. Di dunia dan akhirat. Karena kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menghutangkan hartanya di jalan Allah, qardon hasana yudha'af lahumul hasanat, Allah akan melipat gandakan berbagai macam kebaikan di dunia, tafsirannya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Sebab kehidupan ini akan berlanjut ketika kita beramal di dunia, yaitu dibuktikan pembuktian yang sebukti-buktinya adalah yaitu di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya, dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam untuk hasil menuai di akhirat. Maka anjuran Rasulullah SAW, yuk kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya kebaikan bersosial, yaitu melaksanakan atau memberikan sodakoh. Manfaatnya katsiratun, sangat banyak sekali di dunia wal akhirah. Mumpung masih ruh di kandung badan, mumpung kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan aktivitas, mencari rizki dan lain sebagainya. Inilah anjuran Rasulullah dan Allah dan Rasulnya untuk memperbanyak sodakoh. Manfaatnya satu, yang pertama adalah di dunia. Ketika yang paling utama yaitu manfaat di dunia, as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidul umur. Ada dua faktor yang sangat paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah tadfa'ul bala, yaitu menolak seluruh baliyat, ujian dan cobaan. Ada uji coba, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang. Semakin naik derajatnya, semakin tinggi Allah menguji cobanya. Nah, inilah ada satu yang paling Allah utamakan, yaitu untuk menolak adalah terjadinya baliyat atau bala kepada kita. Ini adalah sodakoh. Kemarin kita alhamdulillah bersama-sama di berbagai bangsa, di berbagai negara diuji coba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat besarnya fitnah yang sangat dahsyat, yaitu yang dinamakan Covid. Kemarin Covid, alhamdulillah tuh, kalau kita ingat kepada kalamullah, ingat kepada hadis Rasulullah, ingat kepada para ulia-ulia Allah, bahwa satu, jangan panik terhadap bala. Kita harus ada ketenangan di dalam jiwa. Salah satunya perbanyaklah sodakoh. Sebab sodakoh yang pertama adalah menolak bala. Ini yang paling utama manfaat di dunia. Yang kedua, tazidul umur. Ketika kita hidup di alam dunia, ka'annaka ta'isu abadan. Hiduplah kalian, kata Rasulullah SAW, di muka bumi ini ka'annaka ta'isu abadan. Kaya-kaya persis kamu hidup di dunia ini selamanya. Nah, ini perasaan kita. Di dunia kan betah. Kita sebagai manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dijadikan Allah, diberikan pandangan, diberikan pendengaran dan lain sebagainya, perasaan betah. Maka inilah kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atau mengkudrat irodatkan manusia itu sesuai dengan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada batasan umurnya. Ada yang 20, 30, 60, 50 terus sampai 70, bahkan ada yang 100 lebih pun ada. Tetapi ternyata di balik itu semua ada rahasia-rahasia yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dianjurkan ketika kita banyak bersedekah, banyak bersedekah, itu akan menambah umur kita. Ini yang paling dua manfaat di dunia. Maka sebaik-baiknya manusia, khairun nas man khairu amali. Orang yang paling baik hidup di dunia, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah manusia yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memanfaatkan umurnya melaksanakan seluruh ibadah, aktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itu adalah manfaat di dunia. Terus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi dalam Al-Qur'an, may yuqridullaha qardan hasanan yudha'af lahumul hasanat. Barang siapa yang mengutangkan, nah ini bahasa mengutangkan, hati-hati. Wah, berarti gatel gitu Allah suka ada utang piutang. Bukan gitu maksudnya. Kita adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menabung. Artinya menabung apa? Menabung amal-amal yang baik, menabung sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melaksanakan sedekah, menyalurkan sedekah, itu anta maksudi, tidak ada yang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Allah akan simpan, yudha'af lahumul hasanat, Allah akan melipat gandakan kebaikan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, memberikan satu kebaikan, memberikan satu sedekah 1000, falahu asyru amsalihha, maka wajib kepada orang yang melakukan kebaikan tadi, asyru amsalihha, akan mendapatkan 10 pahala daripada satu pemberian tadi. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Terus manfaat yang terutama mazra'atul akhirah. Ketika kita menanam di dunia kebaikan, menanam di dunia kebaikan, maka akan Allah dapatkan di akhirat nanti juga kebaikan. Jadi cek bahasa orang lembur tema, lamun orang melak cabe pasti buahna cabe, lamun melak bonteng pasti buahna bonteng. Kalau kita berbuat baik pasti hasilnya akan baik. Kalau kita berbuat kerusakan, berbuat maksiat, hasilnya pasti akan siksa. Itulah sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah ini manfaat di akhirat. Sesuai dengan pertanyaan tadi, apa adakah manfaatnya di dunia dan akhirat? Yakin. Nah ini dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abi Hasan al-Asy'ari al-Maturidi mengatakan, ketika kita punya keyakinan dalam suatu amal, itulah amal akan mendapatkan bobot yang bagus, berat di timbangan. Ketika kita bersedekah, rajin bersedekah, ini ada berbagai macam cerita dan riwayat nanti di akhirat. Terutama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika kita masuk ke alam barzah, yaitu alam kubur. Nah ini langsung sedekah ini bekerja. Langsung dia mendatangi si sohibus sedekah, orang yang bersedekah.
ketika di dunia dia rajin bersodakoh, ada anak yatim dia sodakoh, ada orang lapar dia ngasih makan, ada fakir dia kasih, ada miskin dia kasih, dan lain bagai macam lagi sifat-sifat yang ditasarufkannya. Ini nanti masuk alam barzah, masuk alam kubur, langsung Allah Subhanahu wa taala menjelmakan tentang sodakoh itu. Dia ditemani oleh sodakoh, dia dihibur oleh sodakoh, berbagai macam hiburan-hiburan di alam barzah dia ditemani. Kenapa? Karena ketika kita masuk alam barzah itu dalam keadaan sendiri. Lalu siapa yang menemani? Illa amalun soleh, kecuali amal-amal soleh, amal-amal yang bagus. Sholat yang pertama akan menemani, terus yang lainnya zakat juga akan menemani, yaitu sodakoh, puasa dan lain sebagainya. Seluruh amal yang bagus, yang ikhlas kita laksanakan ketika di dunia, itu manfaatnya akan ketemu nanti di akhirat. Yakin? Yakin. Kalau nggak yakin, ini masalah. Harus yakin. Kalau kita ragu, saya meragu sodakoh. Kadang kata Yusuf Mansur bilang itu kalau sodakoh kita 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta akan dilipatkan, tapi buktinya nggak ada. Itu nggak yakin. Jadi kita harus yakin. Sodakoh itu berbentuk, sodakoh itu berbagai macam. Bahkan di sholat, sholat itu diantaranya ada disebut doa. Doa di bacaan sholat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sholat itu ada sodakoh. Baru tahu kalian? Memang ada sholat sodakoh. Maksudnya gimana? Apa kita waktu sholat kita ngasih makan kepada orang yang lewat atau gimana? Di sholat itu maknanya ada sodakoh. Dari mulai kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sholat itu kan dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, yaitu assalam. Nah ini ujung daripada sholat kita adalah assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini menurut Imam Syafi'i bahwa ketika kita mengucapkan salam itu adalah sodakoh kita kepada orang banyak. Artinya memang apa? Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan untukmu wahai kaum yang beriman, kaum yang Islam. Itu mendoakan. Doa itu termasuk sodakoh. Nah itu di sholat, kalau kita pengen mengerti makna sholat, berbagai macam makna mana di dalam sholat ada semua. Nah inilah, ada lagi sodakoh tidak berbentuk barang saja. Senyum aja, senyum ketika kita bertemu, muslim sama muslim, teman sama teman, keluarga dan lain sebagainya. Kita ngomong terus tersenyum, kita ada yang lewat kita tersenyum. Awas, hati-hati, jangan senyum sendiri tapinya, jadi dikatain orang gila lagi. Ini ada aturannya. Jadi kita itu ketika ketemu seseorang kita tersenyum. Tersenyum itu bukan artinya kita ketawa terbahak. Tersenyum itu melebarkan bibir sedikit dengan kelihatan manis. Itu sodakoh kata Rasulullah. Paling kita tidak sadari ternyata senyum itu sodakoh gitu. Jadi at-tabassamu sodakoh, tersenyum itu adalah sodakoh, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang cukup lumayan ketika kita bertemu keluarga, bertemu teman dan lain sebagainya. Itu adalah membahagiakan hati seseorang juga bersedekah banyak. Nah ini ketika kita akan yakin bertemu dengan amalan-amalan kita, satu syaratnya
kita harus iman kepada Allah, kita harus iman kepada Rasulullah. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah anjurkan, itulah kita mengimani, meyakini bahwa sesuatu yang diperintahkan, baik itu bentuknya wajib maupun sunnah, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Seperti diantaranya sodakoh, berbagai ayat sudah menjelaskan. Di antaranya lagi, sodakoh akan menjadikan di alam barzah, yaitu manfaatnya di akhirat, akan menjadikan cahaya-cahaya seperti lampu yang bercahaya. Sebab manusia tidak ada teman kecuali amalnya, baik itu amal bagus maupun amal jelek. Nah ini ketika manusia masuk ke alam barzah, setelah diproses oleh malaikat munkar wa nakir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan amalan-amalan atau kerjaan-kerjaan ketika kita bercocok tanam di dunia. Kalau amal kita jelek, naudzubillah min dalik, pasti ini amal kita akan menjelma sebagai makhluk yang sangat kotor, makhluk yang sangat jelek, makhluk yang sangat bau. Mau kita, misalnya contohnya di kamar kita sendiri, tidak ada yang menemani, butuh teman, butuh hiburan dan lain sebagainya. Nah ketika datang yang semacam kayak gitu, hitam pekat, bau, membusuk, jelek, pokoknya perasaan kita takut, tidak mau. Itulah amal-amal yang jelek, amal-amal yang rusak. Walaupun kita tidak mau, tetap dia akan menemani. Nah ini sangat-sangat tidak betah kita ditemani oleh amal-amal gitu. Maka Rasulullah SAW, amalan apa saja yang bisa menemani kepada kita di alam barzah nanti. Nah ini diantaranya yang paling utama adalah setelah amal sholat. Setelah amal sholat, yaitu pekerjaan yang wajib 24 yang kita kerjakan yang wajib. Di lainnya adalah warid, wirid, zikir, dan sodakoh. Ini sodakoh sangat tercium bau wanginya. Didatangkan seperti bidadari, makhluk kayak bidadari wangi semerbak. Masya Allah kita betah. Ditanya, apakah mau kembali lagi ke dunia? Enggak mau. Ditanya, enggak mau. Itu saking apa? Saking betahnya. Emang di sini betah-betah di alam barzah. Sudah lagi tidak di alam dunia mah, dunia alam yang nipu, alam yang panah, alam yang rusak, alam yang membosankan. Sudah di sekarang mah tidak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nemani neng, ada yang nemani misalnya kalau perempuan. Itu sodako-sodako muncul semua, dihibur kita. Wah, Masya Allah. Aduh, pulang aja ke dunia. Nggak mau. Pokoknya. Nah ini, mari. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kita yakini, kita laksanakan. Intinya, kita ketika tahu, yuk sedikit-sedikit kita ingat tentang pahala dan ganjaran tentang sodako. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan catatan yang terbaik kepada kita ketika kita hidup di dunia. Jadi kesimpulannya, hadirin ikhwan muhibin di mana saja berada, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rizki yang luas, rizki yang lapang. Walaupun sempit misalnya, tetap kita niatan untuk melaksanakan sodakoh. Sebab sodakoh itu manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia kita rasakan akan hidup terasa tenang, akan hidup terasa kosong di dalam hati, tidak ada kebingungan, tidak ada kesusahan. Di keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Di akhirat tentunya kita akan mendapatkan pahala yang sangat berlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita gemar bersodakoh, mumpung kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rezeki dan lain sebagainya. Mungkin itu ada manfaatnya sekelumit atau sekilas tentang sodakoh, manfaat sodakoh di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang beriman dan Islam, umat yang bisa menasorupkan
rizki dan lain-lainnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini yaitu bisa dilanjut tentang masalah sodakoh yang lainnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.